Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ivan Ahmad Gufron selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Agama. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Suci Rahmadani dengan NIM 2413135. Saya dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Saya berdomisili di Bekasi, lebih tepatnya di Jati Asih. Mengenai hobi saya yang pertama itu ada memasak, yang kedua mendengarkan musik, dan yang ketiga menonton film horor. Baik, di sini saya Nah, pada kesempatan bikin untuk video UAS kali ini, saya mau membahas atau mengulas 3 pertanyaan yang utama, yaitu mengenai dinamika keutuhanan dan keagamaan yang ada di lembar soal ujian yang sudah di share terlebih dengan Bapaknya. Jadi langsung aja ke poin yang pertama. Yang pertama itu mengapa ada penolakan terhadap agama. Baik, langsung aja pertanyaan yang pertama, yaitu agama dianggap sebagai kebutuhan manusia. Namun, mengapa sih masih ada penolakan terhadap agama? Nah, kalau kita pikir-pikir, hampir setiap orang itu butuh agama. Nah, kita tuh butuh agama buat kayak untuk penenang hati, kalau lagi stres, butuh pegangan hidup supaya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan butuh jawaban tentang kemana kita setelah meninggal nanti gitu kan. Tapi realitanya di dunia ini kita kelompok yang menolak agama atau memilih jadi sekuler itu tetap banyak. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, faktor pertamanya karena perkembangan cara pandang manusia di zaman modern ini. Sekarang ini orang-orang dididik untuk berpikir serba ilmiah atau berbasis sains. Nah, apa-apa tuh harus ada bukti fisiknya gitu. Harus bisa diteliti dan diteliti terlebih dahulu di laboratorium dan harus masuk akal secara matematis. Nah, sementara itu ajaran agama kan bicara itu kayak soal iman dan hal-hal gaib yang metafisik yang tidak kelihatan oleh kasat di mata kita kan. Nah, bagi sebagian orang yang cara berpikirannya murni secara empiris, hal-hal yang metafisik ini jadi sulit diterima secara logika kepada mereka. Nah, yang faktor keduanya datang dari perilaku umat beragama itu sendiri di kehidupan sosialnya. Kadang kita melihat ada oknum atau kelompok yang memakai label agama untuk kepentingan politik, buat memperebut kekuasaan itu, atau malah memicu konflik dan perang antara sesama. Nah, ketika institusi agama terlihat kaku, kurang adil, atau memicu perpecahan orang-orang di luar sana, jadi orang-orang sana kecewa. Nah, mereka merasa agama ini tidak lagi membawa kedamaian lagi, tapi malah bikin repot, ribet gitu. Nah, skeptisme inilah yang akhirnya membuat sebagian orang memilih untuk menolak agama sama sekali. Lanjut pertanyaan yang kedua. Dari beberapa argumen tentang adanya Tuhan, nah, argumen mana sih yang menurut kita tuh paling bisa diterima dan mengapa demikian? Nah, dalam filsafat agama ada banyak sekali teori logika untuk membuktikan Tuhan itu ada. Nah, tapi buat saya pribadi gitu, argumen yang paling gampang dicerna dan yang paling kuat ya buktinya adalah argumen teleologis atau argumen yang melihat dari keteraturan desain alam semesta. Nah, alasannya kenapa argumen ini paling bisa diterima? Nah, adalah karena kita tidak perlu lagi memikir yang terlalu abstrak, melainkan cukup melihat saja kenyataan di depan mata kita sendiri. Nah, coba kita perhatikan dalam alam semesta ini. Semuanya berjalan dengan sangat rapi, presisi, dan teratur. Nah, tapi bumi berputar pada porosnya. Dengan kecepatan yang pas, jarak matahari ke bumi tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, sehingga kita dapat kepanasan atau kebekuan sampai ke sistem organ tubuh kita yang super rumit ini, tapi bisa bekerja kompak setiap detiknya. Nah, menurut filsuf William Paley pernah bikin perumpamaan yang simpel banget soal ini. Jadi
Kayak gini, bayangkan kalau kita lagi jalan di hutan, nah terus nemu sebuah jam tangan mekanis yang sangat canggih tergeletak di tanah itu. Apakah kita bakal mikir nih kalau jam tangan itu mendadak ada di sana karena bantuan dan besi yang tidak sengaja menyatu gitu akibat petir gitu? Kan pasti enggak kan? Nah, kita otomatis langsung tahu kalau jam itu ada penciptanya sebelumnya gitu, yaitu tukang jam yang cerdas yang sudah mendesain semua roda gearnya di dalam agar berputar tepat waktu. Nah, kalau jam tangan yang sekecil itu saja kan pasti ada pembuatnya kan. Nah, apalagi alam semesta ini yang super rapi, luas dan luar biasa kompleks ini. Nah, jelas tidak mungkin terjadi karena kebetulan saja gitu kan. Nah, pasti ada perancang agung yang maha cerdas di balik itu semua dan ya dialah Tuhan gitu. Nah, baik, sekarang lanjut masuk pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ini yang ketiga itu, jika Tuhan Maha Baik, mengapa Tuhan masih membiarkan adanya kejahatan di dunia ini? Nah, persoalan klasik yang di filsafat namanya itu the problem of evil. Nah, logikanya kan kalau Tuhan itu sayang sama ciptaannya sendiri dan kita punya kekuatan mutlak, harusnya kan dunia ini isinya aman-aman aja dong gitu kan. Nah, tidak ada kejahatan. Tapi kenapa sih realitanya di berita-berita masih banyak pembunuhan, pemerkosaan atau korupsi gitu kan, begal gitu. Nah, jawaban dari filosofis yang paling tepat untuk menjelaskan hal ini itu adalah karena adanya konsep kehendak bebas atau free will yang Tuhan berikan kepada manusia. Nah, Tuhan itu menciptakan kita bukan sebagai robot yang dikontrol pakai remote, tapi bukan juga seperti hewan yang murni bergerak pakai insting gitu. Nah, Tuhan memberikan kita akal dan kebebasan mutlak buat memilih tindakan kita sendiri. Nah, jadi ketika ada kejahatan moral di dunia seperti perperangan atau kezaliman, nah itu murni karena pilihan salah dari manusia yang menyalahgunakan kehendak bebasnya itu. Nah, bukan karena Tuhan yang jahat atau menghendaki hal itu, tapi Tuhan membiarkan kebebasan itu tetap ada karena tanpa kebebasan memilih, manusia tidak akan mempunyai nilai moral. Nah, selain itu, kalau dilihat dari sudut pandang lain, penderitaan atau hal-hal buruk di dunia ini sebenarnya itu punya fungsi penting buat melatih jiwa manusia sendiri. Nih, bayangin kalau di dunia ini tidak pernah ada namanya penderitaan, kita tidak akan pernah tahu rasanya bersyukur. Kalau tidak pernah ada orang kesusahan, nah sifat baik manusia seperti empati, rasa solidaritas, sifat tolong-menolong, dan keberanian buat berkorban tidak akan pernah muncul di permukaannya. Nah, kejahatan dan penderitaan itu secara tidak langsung menjadi ujian sekaligus sarana supaya kualitas kebaikan di dalam diri manusia bisa berkembang jadi lebih tinggi. Nah, itu dari penjelasan dari analisis saya mengenai 3 poin pertanyaan besar seputar filsafat agama. Nah, dari pembahasan ini, saya pribadi pendapat kesan kalau kuliah filsafat agama ini itu seru banget gitu. Mata kuliah ini tidak bikin iman kita goyah, tapi justru melatih kita biar bisa beragama dengan lebih dewasa, rasional, dan bijaksana tanpa harus terjebak fanatisme buta. Nah, mungkin cukup sekian video presentasi UAS dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata, kekurangnya penyampaiannya. Terima kasih.